Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom Daphne. Shalom Kak Alia. Bagaimana kabar kalian semua? Luar biasa, amin. Ya, Tante percaya kalian di rumah tetap sehat, ya, tetap dalam keadaan yang baik dan luar biasa karena Allah kita senantiasa terus memelihara dan menjaga kita. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita kembali datang untuk menyapa adik-adik dan kembali mengajak untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, sudah siap semua? Kita mau siapkan hati kita siapkan puji-pujian yang terbaik kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami rindu dengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang beracara pada pagi hari ini Tuhan, melawat setiap adik-adik di rumah yang setia, yang taat kepada Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Engkau sendiri akan memimpin Tuhan, Engkau sendiri akan menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memasuki di bulan Desember. Ya, kira-kira ada apa yang menarik di bulan Desember? Adik-adik tahu? Ada yang tahu? Daphne atau Kak Elia mungkin? Apa coba? Ya, suasana yang berbeda ya di bulan Desember karena kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sungguh sangat bersukacita walaupun di masa yang pandemi seperti ini, tidak seperti yang Natal-Natal biasanya ya, tapi kita tetap ada sukacita di dalam hati kita. Nah, tanda orang bersukacita apa adik-adik? Mukanya tersenyum. Coba lihat kanan kirinya, ada senyum enggak nih? Coba senyum yang lebar. Kalian senyum yang lebar dong. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan wajah yang bersukacita, yang hati kita juga penuh nyanyian untuk Tuhan. Kita dengan pujian hatiku penuh nyanyian. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan di hari Natal. Kita akan menaikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan
tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis KAA. Persembahan bisa dititipkan ke mama atau papa saat pergi ke gereja. Dan jangan lupa celengan dikumpulkan ke gereja pada minggu keempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat tiba kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kami memberi dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Mari Tuhan, Engkau suci kuduskan dalam persembahan ini boleh Kau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau melimpahkan kasih karunia-Mu untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk sambut firman Tuhan. Kita undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Dan kemudian Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik akan pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti Kak Yanti akan sampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk adik-adik kita mau berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh disampaikan dengan Tuhan. Yuk, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami semua Tuhan saat ini boleh beribadah kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan firman-Mu Tuhan yang akan kami sampaikan. Kiranya Tuhan akan memberikan penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan pengetahuan-Mu untuk kami semua boleh menerima firman ini secara luar biasa. Dan terima kasih Tuhan, tanamkanlah firman yang akan kami dengar di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini menyambut hari Natal kita, Kak Yanti akan membawakan sebuah cerita yang pastinya membuat adik-adik semakin sayang dan semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Sudah siap adik-adik? Mana suaranya?
Sudah dengar nih, suaranya sudah siap. Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Hari ini Kak Yanti mau memberikan tema adik-adik, bahwa tema saat kita mau menyambut Natal ini adalah tema yang luar biasa. Tema kita hari ini adalah sukacita para gembala. Kenapa para gembala adik-adik? Siapakah para gembala itu adik-adik? Yang adik-adik tahu, gembala adalah seseorang yang menjaga kambing dombanya. Mereka tinggal di padang rumput, bahkan mereka tidak pulang adik-adik. Nah, ini ceritanya tentang mereka. Kenapa sukacita itu Tuhan berikan kepada para gembala? Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 20. Maaf adik-adik ya. Coba adik-adik simak di situ dan adik-adik boleh membacanya. Kak Yanti akan membacanya di ayat yang ke-10 saja adik-adik. Di sini dikatakan dalam natsnya bahwa berjudul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang dan menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, selanjutnya nanti adik-adik boleh baca sendiri di ayat yang ke-12 sampai dengan 20. Nah, Kak Yanti mau memberinya adik-adik. Gembala-gembala saat itu mereka tidur tidak di kasur seperti adik-adik ya. Mereka kan menjaga kambing domba. Kalau kambing domba itu ada di padang rumput. Mereka ingin makan rumput yang segar dan hijau. Nah, para gembala pun ada di sana menjagai semua kambing domba mereka. Nah, di malam itu adik-adik mereka sedang beristirahat bersama kambing dombanya. Tiba-tiba adik-adik bersinarlah terang, yaitu sebuah sinar, yaitu para malaikat datang adik-adik. Malaikat itu datang untuk mengatakan berita yang besar ini. Saat ada sinar yang besar itu mereka sangat ketakutan. Ada apa ini? Sinar apa ini? Di malam kegelapan itu. Tiba-tiba malaikat itu berkata bahwa jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dari situ adik-adik mereka mendengarnya tanpa ketakutan lagi. Karena malaikat itu berkata bahwa akan ada seorang juru selamat yang lahir. Seorang raja yang lahir adik-adik untuk mereka. Mereka kaget adik-adik. Seorang raja lahir. Kenapa harus kami para gembala yang dikasih tahu? Kalau mereka tahu, saya ini orang sederhana. Kami orang yang tidak pernah dipandang oleh orang lain. Kami hanya menggembalakan kambing dan domba. Ini ada malaikat datang memberitahukan seorang raja lahir dan kami orang yang sederhana ini dikasih tahu. Bagaimana perasaan adik-adik? Kalau seorang raja lahir, kita dikasih tahu. Padahal umumnya kalau seorang raja lahir, orang yang dikasih tahu adalah orang-orang bangsawan. Tetapi ini Tuhan memilih para gembala adik-adik untuk menerima sukacita kabar baik ini bahwa seorang raja telah lahir bagi mereka. Kemudian mereka bersama-sama berbondong-bondong adik-adik menuju kota Daud. Di mana kota Daud adik-adik? Ya betul, di kota Bethlehem. Mereka datang ke sana. Kemudian di sebuah kandang adik-adik mereka melihat di situ ada beberapa orang. Ada Ibu Maria, ada Bapak Yusuf di situ. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang bayi mungil yang lucu. Kemudian adik-adik mereka datang dan bersujud. Mereka bersujud, Tuhan, ini aku datang, orang yang sederhana ini. Engkau seorang raja. Malaikat tadi mengatakan bahwa ini raja. Apa yang dikatakan malaikat itu betul adik-adik. Sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat. Inilah raja. Inilah raja yang akan menyelamatkan engkau. Kami yang hina Tuhan. Kami yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang. Kami yang tidak pernah dipandang oleh orang-orang. Dan kami hanya seorang penggembala. Tetapi raja itu mau memberikan sukacita itu untuk kami boleh bersukacita dengan engkau. Kemudian mereka bersujud adik-adik dan mereka sungguh sangat merasakan sukacita yang luar biasa adik-adik. Inilah sebuah cerita adik-adik bagaimana sukacita yang Tuhan berikan melalui kelahirannya ini tidak dibagikan kepada orang-orang yang berada saja. Seorang raja yang lahir
itu dinyatakan untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Para gembala itu adalah contohnya, adik-adik. Mereka orang yang sederhana, orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang pada zaman itu, adik-adik. Tetapi Tuhan melihat bahwa kasih Tuhan nyatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, kita Kak Yanti mau memberikan ilustrasinya, adik. Ini ada sebuah cerita, ada seorang anak, adik-adik. Anak ini dipandang dia orang yang berada. Orang tuanya sangat kaya, adik-adik. Nah, saat Natal tiba, dia selalu diberikan hadiah yang apapun yang dia minta, dia selalu diberikan oleh mamanya, oleh papanya, oleh semua saudara-saudaranya. Nah, pada suatu hari saat Natal akan tiba, kemudian ada selembar-selembar kertas dibagikan di jalan bahwa ada pembukaan mall baru di kota itu, adik-adik. Wah, ada mall baru. Anak itu melihat, wah, ada pembukaan mall baru. Dan di situ ternyata, adik-adik, di malam Natal di tanggal yang ke-24 akan ada panjat hadiah, adik-adik. Wah, luar biasa. Di situ hadiahnya banyak sekali. Ada mainan, ada apapun. Orang yang mau, adik-adik. Semua orang tertarik dengan pembukaan mall ini. Kemudian adik-adik, anak ini bilang, wah, saya lihat kok di sini ada mobil remote baru kayaknya. Dan saya belum punya ini. Begitu, adik-adik. Kemudian di hari hanya di tanggal 24, di malam Natal, semua orang yang ada di kota itu berbondong-bondong datang ke sana. Kemudian saat mereka memasuki mall itu, mereka mendapatkan nomor door prize, adik-adik. Masing-masing orang mendapatkan nomor door prize untuk berhak mendapatkan siapa nanti yang adik-adik, siapa nanti yang beruntung namanya disebut atau nomornya disebut dalam door prize itu, dia berhak memiliki semua yang ada di gunung itu, adik-adik. Namanya gunung ya, mountain prize ya, adik-adik. Nah, setelah itu anak ini berserta keluarganya datang ke situ. Kemudian dia berpikir, wah, aku pasti nanti dapat ini. Aku kan belum punya seri yang ini. Kalau aku di rumah sudah punya remote yang ini, mobil remote yang ini, yang itu. Tapi yang itu aku belum punya. Nah, itu adik-adik, dia berpikir seperti itu. Tapi kemudian di sebelahnya itu ada seorang anak kecil yang dia, maaf adik-adik, pakaiannya biasa-biasa aja, digandeng oleh orang tuanya. Kemudian dia bilang, "Mah, kalau aku mendapatkan hadiah itu, aku akan sangat senang sekali. Karena aku tidak pernah mendapatkan hadiah Natal seumur hidupku." Kemudian anak di sebelahnya tadi berkata, "Kasihan sekali. Aku setiap tahun mendapatkan hadiah Natal apa yang aku mau, orang tua aku selalu mendapatkan." Tetapi anak yang di sebelahnya itu, adik, berkata seperti itu. Dia berpikir kembali, aduh, bagaimana ya Tuhan? Dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa membuat aku bersuka cita di Natal ini tanpa aku harus memiliki hadiah, tanpa aku harus meminta hadiah apa yang orang tua aku nanti bisa kasih, tanpa aku harus memiliki semua yang ada di mountain prize itu. Dia berdoa. Nah, adik-adik, saatnya tiba. Nah, saat itu akan pengundian door prize, adik-adik. Kemudian semua nomornya diputar. Siapa ini yang beruntung ya? Hanya ada satu nomor yang akan dipanggil dan berhak mendapatkan semua hadiah yang ada di mountain prize itu, adik-adik. Nah, kemudian anak ini berpikir, setelah nomor itu dipanggil, adik-adik, kan ada 4 nomor. Misalnya nomornya 1, 2, 3, 4, begitu ya, adik-adik. Nah, si anak kecil ini deg-degan, adik-adik. Mah, nanti nomorku enggak iya, begitu, adik-adik. Tetapi setelah dipanggil nomornya, adik-adik, 1, 2, 3, 4, itulah nomor yang berhak mendapatkan semua hadiah yang ada di mountain prize itu. Ternyata nomor anak yang kecil tadi tidak sama, adik-adik. Yang sama adalah nomor anak yang kaya tadi. Kemudian dia membagikan nomor door prize itu kepada anak itu, adik-adik. Kemudian anak itu berkata, "Ini kan nomor yang dipanggil tadi." "Iya, itu buat kamu." Dia bilang seperti itu, adik-adik. Kemudian anak itu bilang sama mamanya, "Nah, ini nomornya." Iya, bilang seperti itu. Kemudian anak itu maju karena dipanggil oleh apa tadi, adik-adik?
bapaknya yang mau ngasih hadiah itu kemudian dipanggil dan dikasihkanlah nomor itu. Dan puji nama Tuhan, anak itu berhak mendapatkan semua hadiah yang ada di Mountain Prize, adik-adik. Nah, si anak tadi dia bilang, Tuhan, aku sudah cukup, kasih-Mu sudah cukup bagiku, dan saatnya sukacitaku ini aku mau bagikan kepada orang lain. Dan puji nama Tuhan, Tuhan Yesus telah menyatakan kasih kepada anak yang tadi untuk dibagikan kepada orang lain, sehingga sukacita yang diterima oleh anak tadi luar biasa, adik-adik. Karena selama hidup, selama Natal, dia tidak pernah mendapatkan satu hadiah pun, adik-adik. Bagaimana adik-adik? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kasih-Nya kepada kita? Apakah kita tetap mau berharap akan hadiah? Ya, kita mau merenungkan, adik-adik. Di Natal ini, berikanlah sukacita, bagikanlah sukacita, dan berikanlah kado itu kembali kepada Tuhan. Bukan kita yang selalu menanti-nantikan kado, tapi apa yang kita punya saat ini kita memberikan kepada Tuhan. Kakak percaya bahwa sukacita itu tidak akan pernah hilang jika kita melakukan sesuatu yang baik. Seperti yang dinyatakan Tuhan tadi, sukacita para gembala tadi, mereka tidak pernah mendapatkan sukacita ini. Apalagi kabar seorang raja yang lahir sampai kepada mereka, dan mereka berhak untuk datang ya melihat raja itu. Itu hal yang menjadikan para gembala itu sungguh-sungguh bersukacita. Sukacita yang luar biasa boleh para gembala itu terima. Seperti anak tadi, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Karena di tahun ini sukacitanya itu melebihi dari sukacita apa. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar, adik-adik, bahwa yang kita mau pelajari di tahun ini, setiap tahun kita harus mempunyai hal yang baru. Kenapa saya merayakan Natal tahun ini? Kita mau katakan, adik-adik, kepada Tuhan kita, bahwa sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu bukan milik orang yang punya saja, tapi semua orang. Tuhan boleh menjangkau semua lapisan. Tuhan boleh menjangkau di lapisan yang paling atas sampai yang bawah. Itu hak ya. Tuhan berhak, kita berhak untuk mengalami sukacita itu. Yang kedua apa, adik-adik? Yang kedua, bahwa sukacita tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sukacita yang benar-benar kekal, di mana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya. Seorang raja boleh lahir di kandang yang sangat sederhana, dan itu untuk menebus dosa kita semua. Itu adalah sukacita yang kekal. Tuhan tidak membiarkan kita berada di bawah naungan dosa. Tapi dengan kelahiran Tuhan Yesus sebagai raja, Tuhan membebaskan kita dari segala dosa itu, dan Tuhan mengampuni manusia yang berdosa itu untuk berhak bersama-sama dengan Tuhan. Sang Raja itu bersama-sama Tuhan di surga. Bagaimana adik-adik? Kita sekarang mau lihat ayat hafalannya. Yuk, kita lihat ayat hafalan kita di dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21. Nah, kayak dia akan baca nih adik-adik. Ayat hafalannya berbunyi seperti ini, adik-adik. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah adik-adik makna kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat buat kita. Kita boleh dijangkau oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan dan berhak mendapatkan penyelamatan itu. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama melihat di Natal ini, lakukanlah sesuatu yang berbeda buat Tuhan ya. Kayak diminta supaya adik-adik tetap teguh. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap dikuatkan oleh Tuhan. Meskipun Natal kita tahun ini luar biasa, kita yakin kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk menjangkau kita semua. Puji nama Tuhan adik-adik. Mari kita akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan akan semua firman yang Tuhan bagikan kepada kita, untuk kita boleh menerima sukacita besar itu seperti yang dialami oleh para gembala. Kita berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu yang benar-benar Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menyambut Engkau dengan penuh sukacita itu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau mengetahui akan setiap kami saat ini yang merasakan Natal ini begitu berbeda, tetapi kami tetap bersyukur atas semua kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami itu terlebih besar buat kami Tuhan. Bentuklah anak-anak kami ini Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa membagikan kasih kepada sesama kami. Dan kami senang Tuhan untuk membagikan berkat melalui firman ini Tuhan. Kiranya kami semua Tuhan boleh merasakan damai Natal tahun ini benar-benar membawa sukacita yang kekal buat kami semua. Terpujilah nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dan telah kami dengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menghargai setiap jerih payah kami dan orang lain. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur atas waktu ini. Terpujilah nama Engkau. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kita akan berjumpa kembali di ibadah KAA Natal online pada tanggal 25 Desember. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.